Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kembali lagi dengan saya Mary yang akan memandu podcast spesial Teraju yang sudah bersama kita ada Haja Farida Said atau biasa akrab kita panggil dengan Bunda Ida. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar Bunda? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat saja. Nah, terima kasih ya Bunda, ini bukan pertama kali Bunda Ida ini datang untuk podcast Teraju. Nah, kalau kemarin kita bersama Bunda Ida bahas tentang nikmat ya Bunda. Hikmat. Ya hikmat, oke. Ya, bagaimana Bunda sebagai founder Hikmat ini bersama banyak kajian-kajian di Kota Pontianak dan se-Kalimantan Barat itu berbagi air di setiap Jumatnya. Jadi ini gerakan sudah hampir 2 tahun, bulan depan pada Oktober 2 tahun dan terus berkembang ke depannya. Nah, tapi hari ini kita spesial bakal ngebahas tentang keluarga sakinah. Izin ya Bunda, kita mau minta ilmunya nih, mencuri ilmu dari Bunda Ida tentang bagaimana membangun keluarga sakinah. Nah, ini sobat-sobat Teraju atau siapapun yang menonton, yang pengen tahu atau pengen belajar bagaimana mengelola keluarga yang sakinah atau yang masih jomblo-jomblo, masih single, yang mau OTW ke pernikahan, ini bisa belajar langsung dari Bunda Ida yang sudah 30 tahun membina pernikahan sampai dengan sekarang. Bunda 30 tahun artinya 1992 ya Bunda? Iya. Ya, gimana ceritanya Bunda? Perjalanan itu sampai dengan sekarang ya, secara singkat aja. Singkatnya, kalau kita berumah tangga itu kan mau beribadah ya enggak? Kan kita hidup ini perlu ibadah, mencari doa ilahi untuk selamat dunia akhirat. Jadi amal di dalam rumah tangga itu kan amal yang paling panjang tuh untuk beramal solehnya. Yang enggak, kita harus istiqomah rutin. Nah itu di rumah tangga itu kita sampai meninggal kan. Jadi kita berpacu mengikuti ibunda kita Ummi Mukminin Khadijah. Khadijah itu kan ibu rumah tangga, tapi sangat mulia sekali, dimuliakan Allah dan mendapatkan suaminya juga yang mulia, baginda Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena saat orang tidak percaya pada baginda Rasulullah, beliau percaya. Saat mereka pada semuanya mencerca, beliau menenangkan, kan gitu kan. Jadi kita nggak susah-susah amat sih untuk menjadikan kita untuk mendapat ke surga melewati rumah tangga. Karena kan di dalam hadis kan, kalau kita mau masuk surga melewati pintu berumah tangga mudah sekali kan. 1, harus sholat, 2, puasa Ramadan, 3, menjaga kesucian, dan 4, taat pada suami. Nah, kalau yang sholat ya harus sholat dong, karena wajib kan, puasa harus wajib, menjaga kesucian itu hanya diri pribadi sendiri yang tahu sama Allah. Terus tapi kalau untuk berumah tangga kita patuh pada suami. Selama kita patuh pada suami itu kan nggak semuanya membahagiakan, ya nggak. Di dalam rumah tangga itu banyak loh problem-problem gitu. Tapi semuanya kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi kalau ada iman itu turun naik, rumah tangga juga gitu, cinta itu juga turun naik. Pasti ya. Pasti. Jadi kadang-kadang kalau kita, apalagi kalau udah perempuan jengkel, cinta itu hilang. Bisa enggak tuh. Makanya biasa tuh kalau masing-masing ego gitu terjadi perceraian. Padahal masih suka sayang, masih saling sayang gitu kan. Tapi karena ego, karena itu terutama perempuan lah, kalau udah tersakiti, udah apa gitu hilang semuanya. Tetapi kalau untuk kita lillahi ta'ala semuanya, sesakit apapun kita, misalnya ini suami perintah nih, kita kan nggak suka nih, barusan tadi aku diginiin loh gitu kan. Tetapi kita ngomong dong sama Allah, berbisik, ya Allah ini aku melakukannya karena Engkau ya Allah, lillahi ta'ala, bismillah. Jadi kalau dulu orang menghadapi musuh perangnya, kita menghadapi diri sendiri. Jadi kita nggak mau lari, ego kita langsung nggak mau lari. Nanti kalau kita malam-malam juga nggak melayani suami kita, kalau karena kita marah kan Allah marah sama kita, nggak sabar, nggak melayani suami kan ada. Kalau kita nggak melayani suami itu nanti malaikat juga kalimatnya Allah nggak ridho lah gitu, malaikat juga marah sama kita. Jadi kita harus menguatkan diri tetap melayani suami kita dalam keadaan apapun juga. Dengan begitu lama-lama kelamaan kan kita udah terbiasa begitu, sampailah nanti mudah-mudahan sampai ada hayat
tetap bertahan untuk mencari ridho Allah. Kalau Allah ridho, jaminannya pasti surga. Karena di dalam surah Al-Ahqaf itu 13-14, Allah itu suka dengan menjanjikan kalau orang istiqomah dan beribadah adalah tidak akan berduka cita dan jangan khawatir dan dijanjikan surga. Gitu. Jadi makalah dengan begitu, ingatlah janji Allah. Kalau janji Allah kan pasti, kan sebentar saja nih kita nih di dunia. Jadi kenapa kita mau sebentar mau cerai? Emangnya kalau bakalan dapat yang baru lagi lebih baik? Gitu enggak? Kita kan nggak bisa berpikir begitu. Jadi bertahanlah karena Allah, berumah tangga, insya Allah akan bahagia. Diniatkan untuk ridho Allah ya, dan itu insya Allah bakal menyelesaikan atau menjadi obat setiap apa yang Bunda bilang naik turun dalam pernikahan yang akan dijalani. 1992 yang mana artinya sudah 30 tahun perjalanan beliau. Bunda cerita tadi bagaimana terus bertahan untuk menjaga keluarga sakinah, dan yang menarik dan mungkin bisa diambil pelajaran juga, beliau ini adalah seorang istri dari suami yang mengambil jalan dakwah. Nah, jadi suami Bunda, Toya ya Bunda, Hajah Nur Hasan, Pak Nur atau Nur Hasan, dipanggilnya biasa Toya. Jadi beliau ini adalah founder dari Munjalan Indonesia, yang mana jalan dakwah yang berpusat di Pontianak dan berkembang di Indonesia, bahkan di luar Indonesia, di seluruh provinsi, yang mana artinya Bunda ini menjadi pendamping dari seorang suami yang mengambil jalan dakwah, dan tentu ada dinamika-dinamika yang berbeda dibandingkan istri-istri lain yang mungkin kita bisa belajar dari Bunda ke depannya. Gimana Bunda menjadi seorang istri yang tinggal jalan dakwah yang mungkin ya ditinggal-tinggal atau ada yang lain gitu Bunda? Ya, yang paling besar itu ditinggal-tinggal. Dari waktu pertama saya menikah itu udah ditinggal lama loh. Ditinggal waktu itu lagi hamil besar juga ditinggal. Jadi memang udah begitu kasih saya jadi istri Toya. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, saya tuh dari kecil karena udah ditinggal mama saya kelas 6 SD, saya tuh udah hidup sendiri. Jadi kan saya kan tinggal di rumah abang angkat saya. Saya harus mencari uang sendiri, jajan gitu kan, nggak terlalu merepotkan abang saya. Saya udah mau ngatur pakaian saya sendiri, semuanya saya sendiri. Jadi waktu saya menikah dengan Toya, dengan Bang Nur ini, itu saya mandiri. Jadi saya nggak pernah bilang, Pak jemput aku dong. Itu jarang sekali terjadi. Karena saya lebih suka memang mengerjakan semuanya sendiri. Terus saya juga nggak pernah bilang suami saya jangan pergi selama 30 tahun. Jadi setiap pas dia pulang, aku harus berangkat siang ini sore ini. Saya nggak pernah jangan pergi dong kok, langsung nggak pernah. Jadi saya terus oke aja, setiap mau pergi kapanpun juga, dimanapun juga, saya percaya saja semuanya. Apalagi Ustadz saya bilang kalau suami kita berdakwah di luar, kita juga mendapatkan pahalanya begitu. Jadi sabar juga, walaupun saya sebenarnya dalam konteks yang biasa itu biasa tidak sabar, tapi dalam konteks suami saya sabar loh. Suami saya kemana-mana nggak pulang, mau pulang nggak. Tapi ada kejadian nih. Jadi ketua Dewan Masjid Dewan Islamiyah nggak salah ya, Kuburaya itu Pak Sudarmin. Ini cerita nih ya, mudah-mudahan Pak Sudarmin nanti dengar. Saya waktu itu saya perlu sama beliau, saya telepon Pak Sudarmin, saya mau ketemu Pak Sudarmin, ada yang mau saya bicarakan. Kata Pak Sudarmin, saya lagi berangkat sama suami Anda, kenapa? Suami apa ya? Suami awak tuh sampai Anda, bahasa Melayu lah gitu ya, kurang lebih gitu. Kok nggak tahu? Nggak tahu saya. Terus pulangnya kapan Pak Sudarmin? Aduh, pulangnya kapan lagi nggak tahu. Dia bilang, kok suaminya pulangnya kapan nggak tahu. Ya saya biasa tuh memang nggak bertanya sama suami saya pulang kapan, memang udah kebiasaan. Terus nggak bilang juga kalau biasa mau kemana saya dengar dia bilang kalau mau kemana benar, tapi saya nggak fokus biasa dengernya gitu karena udah terbiasa gitu. Ya udah saya siapin berapa baju Pak? 3 hari sekian baju, ya udah saya siapin aja gitu. Jadi nggak ada kalau mau berangkat tuh pengantaran lah seperti orang formal itu, nggak udah terbiasa aja pulang pergi gitu. Dan saya malah kalau suami saya sering di rumah
nggak pergi-pergi, saya tanya kok nggak ada kegiatan lagi gitu, karena udah terbiasanya. Karena terbiasa. Kalau suami itu pergi-pergi, jadi begitu sama 30 tahun. Oke, jadi ya mungkin saya belum bisa membayangkan kalau Mary yang di posisi Bunda gitu ya, tapi karena Bunda sudah terbiasa dan tadi kembali lagi kepercayaan mungkin ya yang bisa kita ambil dan kembalikan niatnya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips deh Bunda gimana supaya kita para istri ini selain membangun kesabaran dan ingat akan tujuan utama pernikahan itu ibadah, tadi apa hal-hal yang bisa kami hindari atau bisa kami lakukan gitu supaya pernikahan jadi sakinah. Pengertian supaya kasih sakinah, kita mengerti dengan suami kita sendiri. Walaupun suami kita misalnya nggak ngerti kita, jangan kita ungkit-ungkit, lu nggak ngerti aku gitu ya, jangan. Jadi misalnya saya kan mengerti nih sama suami saya, kalau dia pulang tuh 1 harian itu dia bakalan tidurnya lama. Jadi ada tamu pun kita ngerti, nggak pas bangunin dong, kita tanya tamunya penting sekali atau tidak. Kalau tidak penting kita nggak usah bangunin. Dan semarah apapun kita pada suami kita, jangan ganggu dia tidur. Jangan bangunin gitu ya. Terus jangan membuat sampai lapar. Terus kita udah setahun ya, pasti ini bangun tidur lapar kita udah sediain gitu kan. Jadi kalau suami kalau udah tidurnya enak, terus kita nggak ganggu dia tidur, terus makannya tersedia, apapun persoalannya dia kan nggak akan marah sama kita. Terus kalau apapun terjadi dengan suami kita kesel, kita anggap aja perang. Dulu perang melawan musuh, sekarang kita kan perang melawan diri kita sendiri. Bahwa kita perang tidak akan membantah suami kita, karena ridho Allah letaknya di situ gitu kan. Jadi tetap tenang, jadinya saling mengerti gitu. Bukan saling mengerti, kita mengerti, beliau pun lama-lama akan mengerti kita gitu kan, saling mencintai lah begitu karena Allah gitu. Seperti Rasulullah kan dulu saking sayangnya mencintai Khadijah, karena Mbak Khadijah begitu baik dan kemuliaannya, dijadikan tahun kesedihan oleh baginda Rasulullah kan. Dijadikan tahun kesedihan sampailah Allah menghibur Rasulullah dengan diturunkannya Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu berdampak pada umatnya sekian kita semua, apa itu? Sholat, gitu, terima sholat kan dengan peristiwa itu begitu. Jadi ya banyak mencodoh mukminin kita gitu kan, dan kemuliaannya pada berbakti pada suami. Jadi mau tinggi jabatan, rendah jabatan, asal patuh pada suami, insya Allah balasannya surga. Jadi yang masih muda-muda sekarang kincah, apalagi ya kak gitu, kincah. Istilah mudanya sekarang kincah ya enggak ya. Kalau udah kita ridho suami, meninggal ridho suami, kelar lah hidup kita, beres lah gitu insya Allah. Amin. Iya. Oh iya, kalau kita berkaca dengan istri Rasulullah, Ummu Hadijah, beliau itu kan seorang yang power ya, Bunda ya, bukan istilahnya dia punya power sendiri, tapi dalam artian itu dia juga taat sama suaminya. Nah ini mungkin relate nih kalau diceritain di zaman sekarang ya, dimana cowok cewek pendidikan sudah rata tinggi. Mungkin dalam kasus rumah tangga ada tanda kutip, mohon maaf, yang cewek pendidikan bisa jadi lebih tinggi, atau dalam konteks ekonominya nih Bunda, yang istri punya kekuatan ekonomi yang lebih tinggi dalam artian mungkin gaji, pekerjaan. Nah itu kalau Bunda ngelihatnya gimana Bunda dalam konteks keluarga sakinah, apalagi kalau pandangan Mary pribadi juga ada yang bahkan berbicara biasanya pertikaian dalam rumah tangga itu sebagian besar karena ekonomi gitu. Jadi ya pandai-pandai. Nah itu kalau Bunda ngelihatnya gimana Bunda? Kami alhamdulillah selama ini tidak pernah pertikaian soal ekonomi, Batu. Okay. Alhamdulillah suami saya dalam keliling-keliling itu tidak menghasilkan uang loh. Jadi ada biasa menghasilkan uang kalau ada dagang laku ya, kita kan tanah ya, bertanah, tetapi tidak selalu menghasilkan uang. Tapi saya berpendapat kalau rezeki itu bisa melewati suami, bisa melewati istri, bisa melewati mama saya, bisa melewati anak gitu kan. Jadi rezeki itu kita kan nggak
istilahnya gini, kita nggak cari gaji tapi cari rezeki gitu kan. Jadi saya nggak pernah mempermasalahkan uang selama ini, alhamdulillah rezeki ada terus gitu. Jadi kalau kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Itu yang terjadi selama ini begitu. Simple ya Bunda. Iya. Oke, itu yang kita bisa ambil ya, nilai-nilai seperti itu. Kalau kita bantu agama Allah, insya Allah juga Allah bakal bantu kita. Dan harus merasa cukup selalu. Merasa merasa cukup. cukup. Bahwa rezeki tadi bukan cuma dari kita, bukan cuma dari suami kita, bisa jadi dari anak kita, ibu kita dan lain. Bunda di rumah tinggal dengan siapa aja Bunda? Sekarang hanya tinggal dengan Manajila saja. Anak saya bungsu. Anak saya yang tertua tinggal sama neneknya. Anak saya yang ada yang udah menikah dan ada yang sekolah di luar gitu. Baik. Oke, terakhir deh Bunda, ini pesan untuk kaum muda yang mau atau akan segera melangkah ke dunia pernikahan. Dari Bunda Ida, apa pesan-pesan yang bisa dibagikan kepada kalau yang muda-muda akan menikah, tadi yang seperti Bunda bilang ya, kalau merasa tinggi dalam hal karir gitu kan, itu nggak boleh dipakai karena setinggi apapun kok suami nggak ridho, rendah dah kita gitu kan. Serendah apapun kita hanya sebagai ibu rumah tangga, hanya melayani suami, kita bisa tinggi di mata Allah gitu kan. Yang kita carikan bukan hal dunianya, yang kita carikan akhir hidup kita ini. Untuk ego, untuk ketenaran, untuk yang menangkan pribadi lah gitu, emosi atau apa itu kan hanya sementara. Kalau kita sampai itu berlangsung lama di rumah tangga dan akhirnya cerai gitu kan, merugikan diri sendiri. Jadi janganlah hal-hal kecil berlangsung lama. Jadi harus saling banyak berterima kasih, meminta maaf. Ucapan terima kasih itu, minta maaf itu, dan kata-kata mungkin ya kalau kata-kata sekarang ya I love you gitu-gitu, cinta-cinta gitu, keromantisan itu harus dijaga gitu. Harus sering diucapkan walaupun berat kok. Biasanya tuh kalau udah marah ya berat ya gitu ya. Tapi ucapin aja lah, demi lama-lama akan kelar sendiri sih. Nah itu, kalau sebel itu kan, biasanya kalau sebel itu juga sementara ya Bunda. Kalau sebel itu perang. Dulu kan tadi saya udah bilang kan, kalau perang melawan musuh, kalau sekarang tuh perangnya melawan diri sendiri. Misalnya suami kita panggil, kita lagi marah, kita langsung berbicara sama Allah, ya Allah, lillahi ta'ala karena engkau aku melakukan ini. Langsung aja datang ke suami kita. Soalnya kalau kita lagi marah kan sebenarnya komunikasi ego, kita nggak mau dong datang ya, malah melawan atau apa gitu. Kita nggak usah melakukan itu. Insya Allah keluarga kita adem ayem kalau udah punya bisa memerangi diri sendiri. Iya. Ya mungkin itu saja karena waktu terbatas. Terima kasih banyak Bunda Ida untuk nasihat-nasihat pernikahan sakinah yang bisa dibagikan kepada saya dan teman-teman Teraju, sobat Teraju. Terima kasih Bunda sekali lagi, semoga kita bisa mengambil hal-hal baik dan hikmah dari pembicaraan podcast spesial Teraju bersama Bunda Ida hari ini. Semoga Bunda selalu sehat, keluarga dilimpahkan oleh hal-hal yang baik dan bisa terus berkolaborasi untuk membangun keluarga, kemudian lingkungan, serta environment yang berkualitas dan baik. Terima kasih. Saya Mary Dintiarini mohon pamit dari podcast Teraju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.